Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kreatif Berkarya. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat formulir online. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Misalnya ini merupakan formulir online untuk pendaftaran seminar pendidikan. Dan kita akan mencoba praktekkan bagaimana cara mengisi formulir online ini. Setelah itu baru saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana cara membuat formulir online seperti ini. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, yang menonton video ini silakan subscribe dulu channel ini. Silakan tekan tombol subscribe di bawah, karena itu sangat mendukung kami untuk selalu membuat video-video tutorial menarik seperti ini. Baik, kita coba mengisi misalnya ini formulir online yang sudah saya siapkan. Misalnya kita diminta mengisi nama, mengisi email misalnya, kemudian nama, terus mengisi alamat, dan memilih kategori yang kita masuki. Misalnya kita sebagai dosen atau sebagai mahasiswa, klik mahasiswa, dan seterusnya. Kita memilih salah satu saja, dan kita diminta mengisi kontak HP atau WA. Misalnya saya isi 1234556. Ya, seperti formulir pendaftaran pada umumnya biasanya ada semacam biaya administrasi atau biaya pendaftaran. Kalau formulir online kita diminta untuk mengupload bukti transfer pendaftaran atau bukti bahwa kita telah melakukan pembayaran pendaftaran. Dan di sini biasanya file yang diupload itu file PDF. Langsung saja kita upload file bukti pendaftaran yang sudah saya siapkan sebagai contoh. Misalnya mana filenya? Ya, misalnya ini bukti transfer, kemudian open. Ya, filenya sudah diupload, sudah masuk. Selanjutnya kita klik upload. Ya, bukti transfer sudah masuk. Selanjutnya kita mengirim sebagai proses terakhir dari pendaftaran online ini. Ya, kita klik kirim. Ya, ada semacam keterangan bahwa tanggapan Anda telah terekam. Telah direkam artinya pendaftaran online kita sudah dilakukan. Oke, ini contoh kinerja formulir online. Selanjutnya kita akan praktekkan bagaimana cara membuat formulir online seperti ini. Langkah pertama tentu kita membuka browser. Saya menggunakan Google Chrome. Kemudian di sudut kanan pastikan emailnya sudah login. Terserah mau menggunakan email apa. Saya menggunakan email pribadi saya. Terus kita menuju ke ini, kita klik saja aplikasi Google-nya. Ya. Terus kita mengklik Drive. Setelah itu kita mengklik ya yang ini baru, kemudian di scroll ke bawah, di lainnya ada Google Formulir. Langsung saja kita klik. Ya, ini sudah masuk pada tahap pembuatan formulir online-nya. Langkah pertama tentunya kita membuat judul dulu. Misalnya kita ingin membuat formulir pendaftaran seminar pendidikan agama Islam. Judulnya telah kita isi. Selanjutnya kita mengisi deskripsi formulir. Ya, misalnya kita isi ini
intinya deskripsi boleh kita menjelaskan tentang formulir pendaftaran online ini dan kaitannya tentang seminar pendidikan agama Islam yang akan dilaksanakan. Silakan dijelaskan sedetail mungkin, namun karena ini contoh, saya berikan contoh sederhana saja. Selanjutnya, layaknya formulir seperti biasanya, tentu yang ada di atau pertanyaan pertama adalah nama lengkap. Ya, setelah itu kita memilih di sebelah kanan ini jawaban singkat saja, karena nama ya pendek-pendek saja. Kita klik jawaban singkat, kemudian selalu mengklik yang ini, wajib diisi, supaya setiap pendaftar tidak melewati pertanyaan ini, tidak akan lewat sebelum mengisi nama lengkap. Ya, selanjutnya kita menambahkan pertanyaan baru dengan mengklik yang di kanan ini. Ya, ada tambahnya ya, kita klik saja. Setelah nama biasanya kita mengisi alamat ya. Kalau alamat tadi nama, jawaban singkat. Kalau alamat kita pilih paragraf saja, jangan sampai ada yang lumayan panjang alamatnya ya, paragraf. Terus seperti tadi, wajib diisi ya. Selanjutnya kita tambahkan lagi seperti tadi, misalnya kita isi ini dengan kategori peserta maksudnya ya. Kalau ini berhubung ini untuk kategori kita tambahkan dan mereka tinggal memilih salah satu, berarti kita menggunakan fasilitas pilihan ganda. Misalnya dosen, untuk menambah tinggal mengklik di bawahnya, kemudian pelajar maksudnya SMA, misalnya SMP, MTS, SMA, ya. Terus kita mengklik ini lagi supaya mereka wajib mencentang salah satunya. Terus kita tambahkan satu lagi. Biasanya untuk pendaftaran, formulir pendaftaran itu kita melampirkan bukti pembayaran administrasi. Berarti kita memilih fasilitas upload ya, karena yang di-upload itu adalah bukti transfer pendaftaran seminarnya. Ya, ada pertanyaan, izinkan responden mengupload file ke Drive. Ya, kita mengklik lanjutkan saja. Kemudian kita beri nama atau pertanyaannya apa. Misalnya upload misalnya kita beri pertanyaan upload bukti transfer biaya pendaftaran seminar. Kemudian di sini ada pertanyaan apakah kita mengizinkan hanya file tertentu. Boleh dicentang, kemudian memilih salah satu file yang dimaksud, tapi kalau saya tidak usah. Nanti kita berikan keterangan saja. Keterangannya kita mengklik ini. Kemudian mengklik deskripsi. Terus memberi keterangan misalnya ya, file yang diupload berupa format PDF misalnya. Terus kita mencentang yang ini lagi, wajib diisi dan selesai.
judul sudah, deskripsi sudah, nama, alamat, kategori, kemudian kita meminta mereka untuk mengupload bukti transfer pembayaran. Misalnya masih ada satu yang ketinggalan, maka langsung saja kita mengklik yang ini. Misalnya kontak HP atau WA. Ya, kita pilih jawaban singkat saja. Terus misalnya posisi kontak HP ini misalnya harus di atas bukti transfer ini. Kita tinggal arahkan kursor ke sini, klik tahan, kemudian tarik ke atas. Oke. Sudah, formulirnya sudah dibuat, namun langkahnya belum selesai. Selanjutnya kita ke atas kanan ini. Ya, setelan. Kita klik setelan. Kita perlu mengatur beberapa poin-poin penting di sini. Yang pertama tentunya kumpulkan alamat email ini dicentang. Ini apabila kita menginginkan setiap pendaftar itu masuk menggunakan emailnya. Ya, kita boleh mengklik tanda terima respon. Selanjutnya kita perlu membatasi, ini fungsinya supaya tidak double-double. Maka kita perlu membatasi satu email hanya boleh melakukan satu kali pendaftaran, supaya tidak membuat panitia pusing nantinya. Di sini ada fasilitas responden untuk memungkinkan mereka mengedit formulir setelah melakukan pendaftaran. Ini terserah, boleh diizinkan, boleh juga tidak. Misalnya boleh, kita klik saja. Setelah itu di sini ada presentasi. Ya, tampilan status progres ini misalnya ketika dicentang, maka setelah mereka melakukan pengiriman pendaftaran online, maka mereka akan melihat siapa-siapa saja yang sudah melakukan pendaftaran. Ketika tidak di checklist, maka tidak akan tampil. Setelah itu ada quiz, boleh diabaikan, berarti selesai. Selanjutnya di bagian bawah kita mengklik simpan. Ya, maka formulir online kita telah selesai kita buat. Selanjutnya bagaimana cara kita menemukan atau kita bisa mendapatkan linknya di mana? Link formulir ini untuk kita share. Tentu kita menuju ke atas. Ya, yang tombol kirim ini silakan kita klik. Ya, kemudian kita mengklik yang ada gambar logo linknya ini, silakan diklik. Ya, ini dia link pendaftaran atau formulir pendaftaran online-nya. Namun karena ini terlalu panjang, tentu selain tidak menarik kelihatannya juga terlihat sangat ribet. Kita pendekkan dengan mengklik atau mencentang kotak ini. Ada keterangan perpendek URL, silakan dicentang dan URL-nya menjadi pendek seperti ini. Silakan di Ctrl C, kita copy atau mengklik salin, boleh. Maka linknya sudah kita dapatkan dan bisa kita share melalui WA, Facebook, dan fasilitas media sosial lainnya. Kita praktekkan, misalnya kita paste linknya di sini. Ya, kemudian kita enter. Kita lihat apakah formulir ini betul selesai atau belum. Nah, ternyata formulirnya berhasil kita buat dan seperti ini tampilannya. Ya, kita akan mencoba praktekkan mengisi formulir ini dan melihat responnya. Misalnya email sama seperti tadi, namanya, kemudian alamat, terus kategori, nomor, kita upload bukti pembayarannya. Terus kita upload.
Selanjutnya kita mengklik ya tombol kirim. Ya, dan selesai. Selanjutnya cara kita melihat siapa saja yang telah melakukan pendaftaran secara online atau siapa saja yang sudah merespon formulir ini. Kita masuk ke sini, kemudian kita mengklik ya di sini respon 1. Silakan diklik. Ya, ini dia ringkasannya. Ada email, nama, alamat, diagramnya juga ada. Berhubung masih 1 ya, makanya 100% ya. Dan bukti transfernya juga bisa di-download di bawah. Oke, seperti ini tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya di rumah masing-masing. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Begitupun kalau ada request, misalnya ada permintaan untuk kita buatkan tutorial lainnya, silahkan komentar di bawah. Sebelum kami tutup, yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.